Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab, pekan yang lalu sudah saya janjikan untuk membagikan tulisan wirid tasbih kepada para jamaah sekalian yang seandainya memang waktu kita sedikit karena ada kesibukan, cukup baca zikir tersebut 4 kali di pagi hari, 4 kali di sore hari. Insya Allah nilainya akan menyamai orang yang berzikir dari pagi, dari ba'da subuh sampai masuknya waktu duha. Wiridan itu bunyinya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Mari kita baca sama-sama. Saya baca duluan, Bapak-bapak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada
nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Saya ijazahkan untuk mengamalkan tasbih tersebut sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru saya untuk diamalkan. Jadi bacanya 4 kali ba'da subuh, 4 kali ba'da asar. Hafal nggak? Belum. Ya kalau diulang-ulang lama-lama juga hafal. Amali. Ilmu itu semakin kita amalkan semakin nempel. Ibarat pisau ataupun golok, semakin diasah semakin tajam. Jadi punya ilmu mah gak usah banyak-banyak, yang penting diamalin. Ilmu segudang, ilmu selangit, tapi gak diamalin. Dalam sebuah syair katakan, al-ilmu bila amalin kasyadari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon, nggak ada buahnya. Pohon kalau nggak ada buahnya ada nggak manfaat? Ada, tapi cuma dikit buat ngadem. Buahnya nilainya kita nggak bisa ambil. Pohonnya lebat, buahnya sering tumbuh, maka selain bisa buat ngadem, manfaatnya kita bisa ambil. Amalin ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara bi jambihi faqulna ya Rasulullah lawit takhasna laka bita faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa qarakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dipani ya, kita kalau nyebut nama ulama, kalau dari kalangan sahabat dianjurkan untuk menambahkan dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kenapa? Karena ada firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mensifatkan para
kalimat yang sangat indah, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho terhadap segala tindak tanduk para sahabat Nabi, dan sahabat Nabi pun ridho dengan segala macam keputusan Allah. Ini sebuah kalimat luar biasa. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah rela dengan apa yang kita lakukan, maka nggak ada yang sulit dalam kehidupan ini. Ini kalimat luar biasa. Dan kalau ketika kita menyebut nama ulama selain sahabat, mulai tabi'in terus ke bawahnya, sangat dianjurkan untuk menambahkan dengan kalimat rahimahullahu anhu. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Jumlah du'aiyah, bentuk penghormatan kita kepada para ulama. Jadi jangan sombong jadi orang, jangan nyebut nama-namanya doang, nyebut Abu Bakar doang tanpa ada kalimat radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita belajar bukan cuma ilmu tapi adab. Dan orang baru bisa beradab kalau punya ilmu. Jadi harus dilempengin lagi nih. Kadang ada orang bilangnya begini, nggak salah sih, tapi menurut saya harus sempurnakan. Ada kalimat yang sering kita dengar, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Betul ya? Sering kita dengar. Tapi orang nggak mungkin bisa beradab kalau nggak punya ilmu. Jadi ilmu biar dalam, amalin jadi orang beradab. Begitu maksudnya. Nah, hadis Nabi kita Muhammad SAW ini ceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan tikar yang kasar. Tikar yang dibuat dari pelepah kurma yang dirajut jadi alas, tidur di situ. Tikar-tikar murah. Tuh kalau kita ngurus jenazah ada tikarnya tuh. Tikar mayat, tikar apa namanya itu? Tikar pandan kita nyebutnya. Tuh masih lebih bagus karena halus. Ini kasar. Siapa yang tidur di atas tikar yang kasar? Rasulullah. Orang yang sangat dicintai Allah, sangat disayangi oleh Allah, yang kalau beliau meminta pasti dikasih. Tapi dari semua permintaan Rasulullah, tidak ada satupun permintaan beliau yang berkaitan dengan dunia. Semuanya berkaitan dengan agama. Lihat doa-doanya Rasulullah. Nggak ada yang minta Allahumma rzuqni rizqan yang luas banget, enggak. Pasti ada kalimat-kalimat yang di situ mengandung muatan agama. Seperti misalnya, Abdini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Doa itu bukan Rasul minta kaya, bukan. Tapi Rasul meminta dicukupkan dengan sesuatu yang halal-halal saja. Rasul minta dicukupkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi doa Rasulullah gak kayak kita. Kadang kita doanya kalau untuk urusan dunia serakah banget. Minta duit yang banyak, yang halal, yang berkah, yang gak pakai capek, yang gak pakai berkeringat, kan begitu kita mintanya. Rasulullah pemimpin dunia dan juga pemimpin akhirat. Tapi tidurnya di atas tikar.
tikernya tiker kasar. Mohon maaf, sesusah-susahnya orang zaman sekarang hampir jarang yang tidur di atas tikar. Walaupun gak punya kasur, minimal karpet atau kasur Palembang. Oh, Ustaz, ada tuh pemulung tidur di pinggir jalan di atas kardus. Lu periksa duitnya. Bosnya bisa boleh jadi banyakkan dia sama lo. Bisa boleh jadi dia pencitraan, emang lagi memerankan peran gelandangan. Ya masa orang gelandangan tidurnya di spring bed, repot bawanya. Tidur di atas tikar yang kasar. Pakoma kemudian Rasulullah bangun, lihat, pakot asaro bi jambihi, itu lambungnya kelihatan ada bekas-bekas tindihan tikar. Ya, nyeplak kalau bahasa kita mah. Ya kita kan kalau tidur, Rasulullah kan kalau tidur kemana? Miring kanan, ala jambihil aiman. Dengan sunnahnya nih, kita kalau mau tidur sunnahnya pertama saya ngadep kiblat. Kedua, tidurnya miring kanan. Pertanyaannya bapak-bapak kalau tidur ngadep mana? Ngadep bini ya kan? Kalau bini di kiblat kita ngadep kiblat. Kalau bini di utara, Ustaz bagaimana ya? Saya pengen ngadep kiblat, tapi kalau saya ngadep kiblat tidurnya miring ke kiri. Saya pengen miring kanan, tapi kagak ngadep kiblat. Kalau memang bentuk kamar kita memang pas-pasan, maka pilih salah satunya saja. Kalau bisa dua-duanya ngadep kiblat dan miring kanan, lakukan. Kalau nggak bisa salah satunya, misalnya cuma miring kanan doang tapi nggak ngadep kiblat, nggak apa. Bisanya ngadep kiblat doang, nggak miring kanan, nggak apa-apa juga. Karena dua-duanya nggak bisa, kan sempit kamarnya. Jadi karena tidur di tikar yang kasar, ditikarlah berbekas itu caplakan-caplakannya. Lihat nih, Pakuna ya Rasulullah, ini para sahabat Nabi bentuk keprihatinan kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, lawin tahozna laka witoan. Ya Rasul, bagaimana kalau kami buatkan, kami ambilkan, kami datangkan buat engkau kasur yang rada enakan dikit. Rasulullah pemimpin dunia akhirat, tidurnya di atas tikar yang kasar. Ini kita jadi RT aja tidurnya spring bed yang cakep ya. Mereknya udah bukan, jangan ditanya lah mereknya. Berarti kita harus ngikutin Rasulullah Pak Ustaz. Tidurnya di atas tikar. Ya kalau lo mau silakan. Jadi jangan teksnya yang kita ambil. Maka sering saya katakan, memahami hadis jangan teksnya. Kalau ngikutin ini, Rasulullah nggak pernah tidur di atas spring bed, nggak pernah tidur di atas kasur kapuk. Itu yang tidur di atas spring bed, yang di atas kasur kapuk, yang di atas karpet,
bid'ah. Kenapa? Rasul nggak pernah lakuin. Kalau lo ngikutin Rasul benar-benar tidur di atas tikar, tuh yang tukang ngomong bid'ah suruh tidur di atas tikar. Paham ya? Jelas ya? Jadi memahami hadis, pertama bukan teksnya doang yang kita ikuti. Yang kedua, kudu ada guru. Lu kalau cuma tidur, cuma belajar di terjemahan, lihat terjemahan doang, besok kasur rumah lu buang, beli tikar pandan, tidur di situ, nggak usah pakai bantal, bantalnya adalah tangan. Ayo coba ini, kalau nggak encok alias rematik. Nih, sahabat Nabi lihat Rasulullah seperti itu, timbul rasa empati. Ya Rasul, saya bawain aja dah kasur biar ada enakan tidurnya. Ini begini nih gurunya jadi murid kepada guru. Ya Rasulullah ke sahabat kan murid ke guru ya, selain Nabi ke umat. Gurunya begitu, contoh, ikut tiba ngajarin. Murid ame guru, guru begitu perhatian. Ya bukan ke saya sih, maksudnya ke guru-guru yang lain. Gurunya motor Smash, muridnya motor NMAX. Ini contoh doang. Mana pakai diselah? Ya Smash lama kan udah gak bisa diselah, pencet, diselah, ngos-ngosan gurunya. Muridnya ngeliat yang punya motor NMAX, bilang dong, guru, mau saya bawain motor PCE yang 150 cc. Nah gurunya kira nggak tuh? Kira nggak? Ya mau. Ya udah besok saya bawain, DP-nya 4 juta, cicilannya 1.750.000, 33 tahun. Terus namanya murid. Gua kira kata gurunya, gua kira mau dibawain ke rumah gua kali. Gak taunya itu kan ngobek muridnya. Perhatian. Dan salah satu sumber keberkahan ilmu itu di situ. Muridnya perhatian, gurunya pengertian, begitu gurunya. Guru juga jangan selalu minta dilayanin, mentang-mentang guru dilayanin mulu. Gurunya pengertian, muridnya perhatian, itu kunci. Lihat nih, sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, udah saya bawain aja dah kasur yang rampukan dikit. Masa ia pemimpin negara tidurnya di atas tikar yang kasar, besok dibawain spring bed merek apa yang mahalan? King Coil apa-apaan mereknya? Ya kalau romen aja biasa, yang mahal dikit. Apa jawaban Rasulullah nih? Rasulullah gaji mumpung. Kalau saya ditawarin gitu iya aja. Ustaz motor udah lama nih kali, mau gak saya ganti yang baru? Gratis apa bayar? Apa beli? Gratis Ustaz, buat Ustaz. Motornya udah lama tuh, saya ganti yang baru ya. Kira-kira saya jawab apa? Ya belum tentu juga kali. Lu kan iya-iyain aja. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena muridnya juga belum tentu ngapain. Makanya gue jawab belum tentu. Ya, jadi Rasulullah jawabnya,
Keren, jawaban Rasulullah keren. Apa jawaban Rasulullah dengan tawaran yang sangat indah luar biasa? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Apa untungnya saya punya dunia? Apa untungnya buat saya dikasih dunia? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Kenapa? Karena keberadaan saya di dunia ini, kata Rasulullah, bagaikan orang yang sedang berjalan, ketemu pohonan rindang, istirahat di bawahnya sebentar, kemudian berangkat lagi. Numpang neduh, numpang adem sebentar. Buat apa mau punya banyak-banyak dari dunia? Orang cuma mampir. Orang kalau neduh lama atau sebentar? Dia lagi jalan nih naik motor, nggak mau jas hujan, tiba-tiba hujan gede, mampir nggak? Mampir kan? Mampirnya lama atau sebentar? Neduh sekedar hujan berhenti. Kalau udah berhenti jalan lagi, paling setengah jam. Tuh kita tuh, perjalanan hidup kita di dunia itu cuma sebentar, sekedar mampir. Tujuannya ya sampai tempat kita. Maka kata Rasulullah, buat apaan banyak-banyak dunia? Buat apaan punya kesenangan dunia? Kita cuma neduh doang, kita cuma mampir doang. Toh yang banyak kita punya dari dunia ini bakal Allah tanya. Yang repot bukan memanfaatkan harta, yang repot itu mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Silahkan punya duit sebanyak-banyaknya, silahkan punya kekayaan sebanyak-banyaknya, mau jadi konglomerat gak apa-apa, mau jadi orang terkaya di dunia silahkan, nggak dilarang. Tapi yang banyak itu kelak akan ditanya oleh Allah, min aina tasabtahu wa bima anfaqtahu. Tuh duit yang banyak dapatnya dari mana? Kekayaan yang banyak diperoleh dari mana? Bakal Allah tanya. Dibelanjain kemana juga Allah tanya. Ini yang harus kita pikirkan sebagai seorang beriman, sehingga nyari rezekinya yang halal-halal aja. Nyari rezekinya bukan melalui proses nipu, mencuri, apalagi korupsi. Karena bakal Allah tanya. Detil nanyanya Allah, lebih detil dari polisi. Kita aja kalau tanya sama polisi kadang grogi, baru timbang di pinggirin doang sama polisi lalu lintas, ditanya SIM-nya, ditanya STNK-nya, dicek kendaraan motornya, set hidup apa enggak, grogi kita. Apalagi nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bukan gak bisa kaya, Rasulullah bukan gak mau harta, tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, banyaknya harta tentu mendatangkan kebahagiaan,
banyaknya harta belum tentu mendatangkan ketenangan. Uang, harta yang banyak mungkin mendatangkan kesenangan buat kita, tapi belum tentu mendatangkan ketenangan. Harus dibedain mana senang, mana tenang. Punya duit banyak, senang gak? Senang. Kita mau beli apa aja bisa, mau berlaku bagaimanapun bisa, duit gue banyak. Apa juga kita beli, duit kita banyak. Motor, jangan kata 1, 10 gue beli, duit banyak. Mobil, jangan kan 15 gue beli, duit banyak. Senang. Mau jalan-jalan kemana juga enak. Jangankan timbang jalan-jalan ke Bandung, jangankan cuma jalan-jalan ke Anyer, keluar negeri gue jalanin. Kenapa? Duit gue banyak. Senang, pasti senang. Tapi yang banyak itu belum tentu mendatangkan ketenangan, belum tentu mendatangkan kenyamanan. Bahkan berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, uangnya di mana-mana, hidupnya jauh dari ketenangan, hidupnya jauh dari kenyamanan, gelisah. Maka Rasulullah ngajarin kita begitu. Maka mohon maaf hadirin, kalau ada di antara kita yang saat ini mungkin ekonominya kurang bagus, hidup kayaknya susah, nggak usah berkecil hati. Mungkin Rasulullah hidupnya lebih sederhana dari kita. Mungkin Rasulullah hidupnya lebih pahit dari kita. Contohnya langsung Rasulullah yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kalau mau jadi orang kaya, ikuti Rasulullah. Rasulullah pernah jadi orang kaya. Tapi kalau jadi orang susah, ikuti Rasulullah. Walaupun susah, walaupun sederhana, tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah iri, nggak pernah ngomong enak ya jadi Abdurrahman bin Auf, enak ya jadi Utsman bin Affan, duitnya banyak di mana-mana. Enggak. Kita juga perlu begitu. Mungkin ekonomi kita nggak baik, mungkin hidup kita susah, nggak perlu ngiri sama yang duitnya rada banyak kan. Syukuri aja, karena bisa boleh jadi hidup kita lebih enak daripada orang yang banyak duit. Beneran. Nih, gue kasih tahu ya, hidup kita bisa jadi lebih enak daripada orang kaya. Kita sehari makan berapa kali? 3 kali kan? Pagi makan, siang makan, malam kadang tambah mindo, iya kan? Coba orang kaya belum tentu makan 3 kali. Ya beneran, bukan gak punya duit, punya.
banyak kan dia, tapi dia mikir, dan kalau gue makan badan tambah gemuk, kolesterol. Makan banyakkan kita. Lagi nih, kita makan jangan matang, betul. Semur jengkol makan nggak? Duren. Orang kaya belum tentu makan semur jengkol, gua nggak tahu apa lo. Kita daging masuk, ayam masuk, tahu tempe makan, ikan gak pakai pantang, jengkol masih masuk. Orang kaya belum tentu kayak gitu. Banyak pantangannya. Kita duren makan, betul. Anggur makan, pisang makan, jeruk, kecap lumut. Emang kedoyanan. Orang kaya lu suruh makan kecap lumut, mikir dia. Betul kan? Mendingan mana kita sama orang kaya? Enakan mana jadi orang kaya menjadi orang miskin? Nih, satu lagi hadis nih. Masih lama kan ini saya. Udah jam 10 ngaji gitu ini loh. Perasaan nih Jumat kemarin, pengen Jumat lagi mati mulu tuh. Nih satu lagi nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara al jannata qabla al aghniya bi khamsimi'ati amin. Orang fakir, orang di bawah miskin akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya memasukinya dengan selisih 500 tahun. Duluan orang fakir, duluan orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun. Jaraknya 500 tahun orang miskin udah di surga, udah apa aja dimakan, udah semua fasilitas surga dinikmati, baru orang kaya masuk surga. Hadisnya sahih. Mau bagaimana lagi coba? Tasliyah, hiburan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada orang-orang yang di dunia mungkin kurang beruntung ekonominya, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kepahitan itu, masuk surganya lebih dulu dibandingkan orang kaya, selisihnya 500 tahun. 500 tahun lama banget, 500 tahun. Mau masuk surga duluan atau belakangan, Pak? Pak, mau masuk surga duluan atau belakangan? Ya, dia orang miskin kalau duluan. Lah emang Nabi yang bilang. Saya pengennya duluan Pak Ustaz, tapi kok gak jadi orang miskin. Kita tuh manusia gak ada puas-puasnya. Yang namanya pilihan, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya A, kalau nggak satu dua, kalau nggak dua satu. Itu namanya pilihan. Kalau mau masuk surganya duluan,
tapi mau jadi orang kaya juga, ya itu namanya bukan pilihan. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Saya pengen masuk surga duluan, terus tapi saya nggak mau jadi orang miskin, kan begitu ya? Karena jadi orang miskin gak enak. Ya gampang. Jadi orang kaya yang tidak sombong dengan kekayaannya. Jadi orang kaya tapi berwatak miskin. Maksudnya harta uang yang kita punya jangan disimpan lama-lama. Ada infakin, ada sedekahin. Ada duit 50 juta, ambil. Datang ke pengurus masjid, Bang Alam, lu mau maulid, ini pakai duit gua 50 juta. Cakep gak gitu? Kagak bakal ada juga. Jangan kata yang udah kaya, yang miskin aja ogah gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi hadis ini nih yang menceritakan tentang orang miskin masuk surga duluan dibandingkan orang kaya selisih 500 tahun, dipahami jangan teksnya doang. Apa sebab orang kaya belakangan masuk surganya? Karena hisab untuk mereka yang Allah amanahkan menjadi orang kaya lebih banyak pertanyaannya. Duit ente 100 miliar, itu duit dari mana aja? Dibelanjain kemana? Kan begitu pertanyaannya. Kan duitnya banyak, jawabnya juga kudu lama diperiksa semuanya. Lah kalau timbang duit 100.000, duit 100.000 berasal dari mana? Ngojek, udah selesai udah. Dibelanjain mana? Gua kasih bini gua semua, kan selesai urusan. Kenapa dikasih bininya semua? Ibaratnya ditanya nih dalam hisab, ente duit ada berapa? Cuma 100.000. Dari hasil apa? Ngojek. Terus dibelanjain kemana? Kasih bini semua. Kenapa dia kasih bini semua? Gue takut sama bini gue. Selesai kan udah. Iya kan? Mau ngapain lagi? Yang dihisap kan bini kita. Biarin yang dihisap. Sekarang kalau 100 miliar, pertanyaannya tuh detil. Ini dari mana? Kenapa bisa dapat 100 miliar? Jangan kan 100 miliar, 100 juta. Allah tanya tuh, kenapa bisa dapat 100 juta? Dari mana aja 100 juta? Ngobek, ya Allah, main proyek, jadi pemborong. Apa iya? Jadi pemborong bisa untung 100 juta? Bisa nggak? Jawaban. Bisa nggak 100 juta? Bisa ya? Tuh. Ditanya 100 juta itu bohong nggak? Nipu nggak? Korupsi enggak? Ditanya. RAB-nya dilihat. Pasir pakainya 12 kubik, dipakai cuma 10, ya siap-siap. Pak Ustadz, saya sudah berusaha halal, saya sudah berusaha untuk main bersih yang halal-halal saja Pak Ustaz. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang nyusup-nyusup tuh, yang kita di luar perhitungan ternyata nyampur dengan yang haram. Saya udah usaha yang halal, udah jujur banget, tapi nyusup juga dengan yang kotor-kotor. Bagaimana? Sedekah Pak Wawan, ada makan teman-teman itu sedekah juga tuh, iya kan? Taruh ke masjid sedekah, begitu. Jadi
Kenapa mereka bisa dikatakan lebih lama? Karena proses hisabnya lebih panjang. Dan panjangnya proses hisab itu arba'in. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 abad, dan seterusnya. Panjang, lama. Udah saya? Udah ya? Jadi sekali lagi, teks hadis itu kalau cuma kita baca terjemahan tanpa mengerti kaedah-kaedahnya, tanpa ada bimbingan guru, potensi salahnya lebih besar. Coba nih, baca terjemahan, terima hadis, orang miskin lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya berjalan 500 tahun. Kesimpulannya berarti gua gak usah jadi orang kaya. Kalau begitu gua gak usah kerja. Kalau gak kerja berarti gak punya penghasilan. Kalau gak punya penghasilan kan berarti hidup miskin. Nah itu salah jadinya. Pelajari yang benar, harus ada bimbingan guru. Saya yakin dan percaya teman-teman ini suka baca. Nah, ketika mendapatkan informasi tentang suatu hukum, ragu tanya. Kayak kemarin Ustaz Oyon kirim ke saya video. Saya ceritain ya, nggak apa-apa ya, lewat Isa nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan? Ya kan jarang-jarang lewat Isa. Pagi datang soalnya biar nambah ilmu pagi itu. Nih, berapa hari yang lalu saya ceritain ya, berapa hari yang lalu Ustaz Toyon kirim video ke saya. Ustaz tolong pencerahannya dan pandangannya. Videonya begini bunyinya. Ada seorang Ustaz menyampaikan materi tentang hukum haramnya rokok. Yang dosa yang ngerokok, yang ngejual, yang ngebeliin, yang nyediain tempat, dan semua-semuanya tuh. Kata Ustaz Oyon, saya kan dagang rokok. Kalau yang ngerokok dosa, gue yang dagang. Bagaimana? Kalau dari dagang bensin doang tak cukup ini. Bayar kontrakan berapa duit, anak sekolah berapa duit, belum makan. Gaji berbot kagak seberapa. Bagaimana Ustaz? Nah ini yang saya bilang. Pak, dengar ini. Terlepas Bapak merokok apa enggak, bahwa hukum rokok, hukum sesuatu ada yang sifatnya nasi, ada yang namanya ijtihadi. Kalau yang sifatnya nasi berdasarkan nas itu paten. Misalnya khamar haram, itu Al-Quran yang ngomong. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu, termasuk judi di situ haram. Tunas namanya. Al-Quran jelas. Ninggalin sholat haram, zina haram, mencuri haram, itu jelas nas. Tapi ada yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi maksudnya perkara pada zaman Rasulullah kagak ada. Pada saat Quran itu diturunkan gak ada hukumnya. Lalu dicari sesuatu yang mirip-mirip atau yang terindikasi sama. Namanya ijtihad. Ulama beristinbat dengan itu. Maka kalau yang sifatnya ijtihadi pasti ada potensi hukumnya nggak sama. Rokok
Itu bukan nasi, Pak. Karena zaman Nabi gak ada yang merokok di Samsung, gak ada. Beneran. Gak ada yang merokok cikas, apalagi cikas. Baru muncul 2 tahun kemarin. Gak ada. Jadi sifatnya ijtihadi. Nah, kalau ijtihadi, potensi hukumnya berbeda, udah pasti. Maka hukum rokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Ustaz, bagaimana tuh, kok bisa begitu? Ya, kalau yang berhukum haram, dalilnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan ceburkan diri kamu kepada kebinasaan. La darara wala dirar, jangan nyakiti diri kamu, jangan juga nyakiti orang lain. Hukum panduannya, patokannya. Jadi segala sesuatu yang membahayakan diri kita jangan dikonsumsi, karena membahayakan, dilarang oleh Allah. Minum baygon hukumnya apa? Minum baygon semprot, hukumnya apa? Hah? Kenapa haram? Karena membahayakan. Nih, kenapa sebagian ulama mengatakan rokok itu haram? Karena membahayakan. Selesai nggak sampai sini? Selesai nggak? Selesai nggak? Belum. Apakah sesuatu yang dikonsumsi membahayakan itu jadi haram? Belum tentu. Buktinya apa? Buat tanya sekarang sama ente, biar otak lebih cerdas sedikit. Makan gorengan bakwan, gorengan tahu, bahaya nggak? Bahaya nggak? Lu tanya dokter. Tepungnya yang kebahayaan, apalagi dokter siapa tuh yang bukan yang satu lagi yang bewokan juga. Gak boleh yang tepung, gak boleh yang berminyak, ngebahayain. Ente makan gorengan tiap hari, kolesterol, bahayain gak? Haram gak? Nah, jadi itulah fikih. Ada yang ijtihad, ada yang nas. Kalau yang nas gak usah ditolak-tolak, paten. Yang ijtihadi ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Ustaz, tapi itu mohon maaf tuh, di bungkus rokok kan gambarnya serem banget, tenggorokan bolong. Betul gak? Buat tanya sekarang sama yang aki-aki 70 tahun masih ngerokok. Ada gak aki-aki 70 tahun masih ngerokok? Banyak. Tenggorokannya bolong gak? Saya ingin membuka logika berpikir teman-teman semua. Dunia mah bisa dikemas. Bukan gue bedain yang ngerokok ya. Enggak, saya nggak ngerokok, alhamdulillah. Dan saya nggak ngerokok ya karena ada beberapa faktor. Karena saya nggak merasa cocok dengan rokok. Alhamdulillah saya nggak cocok. Kalau cocok gue bisa ngerokok mulu. Ya ngapain Samsung? Yang rada mahalan yang harganya 43.500. Marlboro. Iya tuh. Ya dulu Samsung mahal, sekarang mah murah. Jadi Pak, kalau yang sifatnya ijtihadi itu potensi berbeda hukumnya pasti. Dan itu pilihan. Nah, kembali ke pertanyaan Ustaz Toyo tadi. Kalau saya menganggapnya dan mengikuti pendapat rokok itu makruh, atau ada yang bilang boleh, nggak masalah rokok.
bahkan menaikkan pendapatan petani tembakau. Kalau saya mengambil pendapatnya yang makruh atau yang boleh, jualnya boleh nggak? Ngebeliin? Selesai udah urusan. Ini biar paham. Di media sosial potongan-potongan ceramah tuh banyak, dan kita harus cerdas. Kalau yang urusannya ijtihadi, nih dengerin nih. Kalau yang urusannya ijtihadi, buat diri kita boleh keras. Seandainya, mohon maaf nih, seandainya saya cocok dengan pendapat yang mengatakan rokok itu haram, bagi saya pribadi haram. Tapi untuk orang lain yang nganggap itu nggak haram, silakan. Orang ijtihadi nggak kenceng di situ. Kencengnya di mana? Yang urusan nas. Mencuri haram, haram. Orang lain bilang halal, lawan. Orang teks Al-Qurannya haram kok, berarti tentang hukum Al-Quran. Begitu. Tapi yang ijtihadi nggak bisa kita begitu. Termasuk perkara-perkara yang dianggap bid'ah itu ijtihadi. Jangan kenceng-kenceng amat di situ. Saya nganggap rokok haram, yang lain enggak, ya udah selesai. Yang penting saya nggak ngerokok, istri saya nggak ngerokok, anak saya nggak ngerokok, gue lindungin. Kenapa? Karena saya berpendapat, memegang pendapat rokok itu haram. Kalau yang makruh, monggo lu jual, silakan. Yang boleh lu jual, silakan. Tapi punya adab. Ini yang kadang-kadang orang nggak punya adab. Kenapa? Pertama, ngerokok jangan di tempat ibadah. Jangan di dalam masjid, luar. Kedua, ngerokok jangan di depan orang hamil. Ketiga, kalau mau ngerokok di depan orang, izin dulu. Mohon maaf nih, misalnya saya ngerokok, status enggak, dan izin ya saya ngerokok. Kenapa? Kan keganggu. Merokok pasif namanya. La darara wala dirar. Jangan nyakitin diri kamu, jangan juga nyakitin orang. Kalau kalian nggak ngerokok, ya rokok aja, saya juga bebas-bebas saja, nggak apa-apa. Tapi izin dulu, Ustaz, apa ya saya ngerokok ya? Begitu, punya adab. Walaupun lu guru, walaupun lu kiai, adab. Maafin ya saya ngerokok, mohon maaf nih. Saya cerita, biar gue cerita terus. Itu Al-Istiqomah bawahnya aula. Kalau kita maulid kan suka makan di bawah tuh. Ada beberapa kiai yang kita undang. Kiai, habis dia makan, dia izin dulu, Ustaz, maaf dah, ini apa? Aula, saya boleh nggak merokok? Kiai, dia makan, silakan. Silakan, duduk emang di aula. Adabnya di situ, jaga. Jangan sundut-sundut aja, habis makan ya. Kalau nggak ngerokok, habis makan, orang udut, orang enak, begitu kan? Habis makan kalau nggak ngerokok, nggak enak. Izin dulu apa yang di depan. Apalagi kita tahu dia nggak ngerokok. Apa dia saya izin, saya mau ngerokok. Begitu adabnya jaga. Begitu ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Yang jelas tuh ya. Jadi masalah rokok begitu. Jadi kenapa sih ada yang menganggap haram, ada yang menganggap makruh, ada yang mengatakan boleh? Karena ini hukumnya ijtihadi, bukan nas. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
rizqi ya razzaq lana musahila wa bil khairi ya fattah fattah bil huda wa bil ilmi ya alim lana mubaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.